Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Nafalilatun Nafiati, dan teman saya, Ilfi Ayu Lestari. Tujuan dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Al-Iqtisadiyah yang diampu oleh Bapak Andre. Nah, di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan sebab-sebab perbedaan pendapat para fuqaha. Nah, perbedaan pendapat dari hal apa aja sih? Yaitu yang pertama, perbedaan pendapat dalam hal penerimaan nas. Yang kedua, perbedaan pendapat dalam hal pemahaman nas. Yang ketiga, perbedaan pendapat dalam hal penggunaan dalil. Yang keempat, perbedaan dalam hal jamak dan tarjih. Langsung saja simak video berikut ini. Perbedaan pendapat para fuqaha dalam pemahaman nas. Para sahabat dalam menerima dan menyampaikan hadis kesempatannya tidak sama. Ada yang banyak menghadiri majelis Rasul, tentunya mereka inilah yang hanya menerima hadis sekaligus meriwayatkannya. Tetapi banyak pula di antara mereka yang sibuk dengan urusan pribadinya sehingga jarang menghadiri majelis Rasul. Padahal biasanya dalam majelis itulah Rasul menjelaskan masalah-masalah yang ditanyakan atau menjelaskan hukum sesuatu, memerintah atau melarang dan menganjurkan sesuatu. Contoh perbedaan pendapat dalam penerimaan nas hadis sebagai berikut. Ibnu Umar memberi fatwa bahwa bila wanita mandi junub hendaklah membuka sanggulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah mendengar fatwa itu, Siti Aisyah merasa heran dan berkata, "Sungguh aneh Ibnu Umar ini memerintahkan kaum wanita apabila mereka mandi janabah untuk mengundar sanggul. Jika demikian, apakah tidak lebih baik menyuruh mereka untuk mencukur rambut saja?" Kemudian Aisyah meriwayatkan hadis mengenai soal itu sebagai berikut. "Sungguh aku pernah menjadi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana dan aku menyiram rambut kepalaku tidak lebih dari 3 siraman." Perbedaan pendapat para fuqaha dalam pemahaman nas. Sumber utama syariat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Keduanya berbahasa Arab. Di antara kata-katanya ada yang mempunyai arti lebih dari satu. Selain itu dalam ungkapannya terdapat kata umum, tetapi yang dimaksudkan khusus dan lain sebagainya. Contoh perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama fikih dalam memahami nas Al-Quran pada kata mustarok yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi, permasalahan. Kata ya'fu, kata ini mengandung 2 arti mustarok, yaitu menggugurkan dan menghibahkan. Konsekuensinya, para mujtahid berbeda pendapat dalam menentukan siapakah yang berhak membebaskan sebagian mahar yang telah ditentukan, apakah wali ataupun suami. Penjelasan. Kata alladzi biyadihi uqdatun nikah dapat diartikan wali nikah, dapat pula suami. Kalau kata ya'fu diartikan dengan menghibahkan, maka yang dimaksud alladzi biyadihi uqdatun nikah itu adalah suami. Karena suami dalam kasus perceraian seperti itu hanya diwajibkan membayar separuh dari mahar yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan ia membayar mahar penuh, dan jika dalam membayar mahar penuh berarti ia menghibahkan haknya yang separuhnya lagi kepada istrinya. Pendapat ini dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, Surayi, Sa'id bin Al-Musayyab, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya. Kalau kata ya'fu diartikan menggugurkan, maka yang dimaksud alladzi biyadihil uqdatun nikah itu adalah wali, yaitu sebagai wali yang membebaskan kepada suami dari keharusan membayar mahar yang separuhnya lagi yang merupakan hak anaknya, artinya
dibebaskan. Pendapat ini dipelopori oleh Ibrahim, Al-Aqomah, Hasan, Malik, dan Imam Syafi'i dalam Qaul Qadimnya. Ya, perbedaan pendapat para fuqaha dalam penggunaan dalil. Perbedaan pendapat mengenai dalil hukum terjadi karena ulama berbeda pendapat dalam 4 perkara, yaitu 1. Periwayatan hadis. Hal yang menyebabkan hal periwayatan dan penerapan hadis meliputi perbedaan lain di kalangan para ahli fikih mengenai beragamnya persyaratan yang ditetapkan untuk menerima hadis. Para mujtahidin Irak misalnya berhujjah dengan sunnah mutawatirah dan sunnah masyhurah dari kalangan ahli fikih. Perbedaan hadis. Ada banyak sekali kasus di mana periwayatan hadis tidak sampai kepada sebagian ulama karena adanya fakta domisili sahabat yang meriwayatkan hadis berbeda. Riwayatan hadis dhaif. Dalam beberapa kasus di mana sebagian ahli hukum mendasarkan ketetapannya pada hadis yang dhaif. Hal ini disebabkan pendapat bahwa hadis dhaif digunakan untuk melakukan qiyas. Fatwa sahabat dan kedudukannya. Fatwa sahabat yang tidak hanya berdasarkan pikiran semata-mata dan perkataan sahabat yang tidak mendapat reaksi dari sahabat lain bisa menjadi hujah bagi umat Islam, seperti ucapan Abu Hanifah. Subjek dan hakikat kehujatan ijma. Para mujtahidin berbeda pendapat mengenai subjek ijma dan mengenai hakikat kehujahan ijma. Perbedaan pendapat di sekitar qiyas. Sebagian mujtahidin seperti ulama Zahiriyah mengingkari kehujatan qiyas sebagai sumber hukum, sedangkan mujtahidin lainnya menerima qiyas sebagai sumber hukum sesudah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma. Perbedaan pendapat para fuqaha dalam jam'u dan tarjih. Terkadang seorang mujtahid dihadapkan dilema di dalam memutuskan sebuah hukum karena adanya nas yang saling bertentangan. Beragam cara yang digunakan ulama di dalam menyikapi dalil yang saling bertentangan. Al-jam'u adalah sebuah upaya mencari titik temu antara dua nas yang bertentangan dan mengamalkan keduanya dengan menegaskan pertentangan yang ada. Metode jam'u. 1. Al-jam'u antara dua hadis yang umum. 2. Al-jam'u antara dua hadis yang khusus. 3. Al-jam'u antara dua hadis yang umum dan khusus. 4. Al-jam'u antara dua hadis yang mutlak dan muqayyid. Metode tarjih. 1. Tarjih dari segi sanad. 2. Tarjih dari segi matan. 3. Tarjih dari segi adanya faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Contoh kasus mengenai orang yang datang ke masjid dan sebelumnya sudah melaksanakan sholat sunnah fajar di rumahnya. Apakah ia sunnah sholat atau tidak ketika masuk masjid? Imam Syafi'i berpendapat tetap sunnah sholat, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat sebaliknya. Sekian dari video presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata, tingkah laku maupun tulisan-tulisan di video kami. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan kami undur diri. Wassalamualaikum